Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Kematian. Namun sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Sekolah tempat mencari ilmu dan bertemu banyak teman. Seharusnya menjadi tempat kita menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan bersama teman-teman, para guru-guru, atau orang yang diam-diam kita sukai. Namun pada faktanya, kenyataan tidak selalu seindah ekspektasi. Sekolah menjadi tempat para murid untuk menyombongkan dan mengadu popularitas diri mereka. Jika kita kuat, kita akan hidup. Dan jika kita lemah, kita akan mati. Toksis dalam sebuah pertemuan adalah hal biasa. Apalagi jika dalam pertemuanmu tersisipkan masalah tentang perasaan. Jangan sekali-kali kamu memohon pada sekolah untuk memberimu perlindungan. Karena keadilan tidak akan mendekat kepada murid yang jauh dari popularitas. Gadis itu selalu menangis. Itu yang ku tahu. Menangis di toilet perempuan yang sudah lama tidak terpakai. Letaknya di ujung lorong lantai 1, menghadap ke lapangan basket, serta posisinya berada di lab biologi dan gudang sekolah. Toilet itu sudah usang, sangat kotor sekali. Bahkan baunya lebih busuk dari bau pesing yang biasa kalian hirup di toilet umum. Di dalam toilet itu, terdapat 2 kamar mandi, yang masing-masing gagang pintunya sudah karatan. Jika kalian membuka atau menutup pintunya, kalian akan mendengar denyitan yang sangat mengganggu pendengaran. Kaca di dalam toilet itu dipenuhi tumpukan debu yang mengering di setiap sudutnya. Dan kamar mandi favoritnya adalah yang paling ujung. Entah apa alasannya. Aku bisa memanggil gadis itu dengan nama Naomi, murid 12 IPA 6, yang sejak aku pindah ke sekolah ini, dia sudah menjadi gadis yang sangat pendiam. Duduknya selalu berada di pojok kiri depan, tanpa teman sebangku. Ketika bangku lain memiliki pasangannya, bangku miliknya berdiri sendiri. Aku bertanya-tanya kenapa, tetapi nampaknya Naomi sendiri tidak masalah dengan hal itu. Ia tetap fokus pada pelajarannya. Sampai suatu ketika, aku datang terlalu pagi, sehingga menjadi orang pertama yang memasuki kelasku. Biasanya untuk sampai ke bangkuku yang berada di baris ketiga urutan kedua dari belakang, aku mengambil jalan setapak kanan, antara baris bangku kedua dan ketiga, karena jalur itu yang paling dekat dari arah pintu. Tetapi kali ini, aku mengambil jalan setapak kiri, antara baris bangku ketiga dan keempat, agar bisa melewati bangku Naomi yang berada di baris keempat, urutan paling depan. Aku keheranan, sebab meja dan bangkunya penuh dengan coretan-coretan, dengan kata-kata kasar yang tertulis menggunakan spidol. Aku diam terpaku, begitu membaca tulisan itu. "Kau pembunuh." Itulah tulisan di dalam bangku Naomi. Kini di dalam otakku kembali muncul pertanyaan. Apa masalahnya Naomi? "Kamu sedang apa?" Aku terkejut begitu mendengar suara dari belakangku. Aku menoleh dan mendapati Naomi sudah berdiri di sana. Berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, seperti biasanya. Aku hanya menggeleng, sembari tersenyum. Lalu kupalingkan wajahku, dan segera berjalan menuju bangkuku.
Namun baru beberapa langkah aku meninggalkan bangkunya, Naomi kembali berbicara, sehingga aku menghentikan langkahku. "Jangan ikut campur urusanku. Kamu akan bermasalah dengan mereka." Aku tidak mengerti apa yang dikatakannya. Aku hanya mendengarkannya tanpa menoleh. Selesai dia berbicara, aku kembali melangkah. Keesokan harinya, sekolah dipulangkan lebih cepat karena secara mendadak guru-guru mengadakan rapat bersama kepala sekolah. Siang itu terik sekali. Aku berteduh di lorong lantai 1, menunggu awan setidaknya sedikit menutupi matahari. Aku duduk di bangku depan lab biologi, sembari menatap lapangan basket yang terlihat sangat gersang. Murid-murid 12 IPA 1 yang biasa bermain basket di lapangan itu sedang tidak terlihat. Lagi pula manusia mana yang berani menantang teriknya matahari? Hingga beberapa detik kemudian, aku mendengar suara isak tangis perempuan. Awalnya aku pikir suara itu berasal dari dalam lab. Tetapi seberapapun cermatnya mataku melihat ke sekeliling, aku tidak menemukan seorang pun di sana. Aku menajamkan kembali indera pendengaranku. Kuikuti suara itu, hingga sampailah pada pintu utama toilet perempuan. Perlahan pintu yang sudah usang itu kubuka. Suara isak tangis semakin terdengar. Bau pesing yang baunya berkali lipat dari bau pesing di toilet umum langsung tercium. Kepalaku menjadi pusing, tetapi aku penasaran siapa yang menangis di dalam toilet itu. Semakin kupertajam pendengaranku, dan mataku langsung tertuju pada kamar mandi di bagian pojok. "Halo, siapa di sana?" tanyaku perlahan. Tiba-tiba suara itu berhenti. Aku memberanikan diri untuk melangkah, mendekat pada kamar mandi itu. "Naomi?" Aku melihat Naomi di sana. Matanya memerah. Wajahnya penuh dengan coretan. Entah itu lipstik atau spidol. Aku tidak sempat memastikannya. "Sudah berapa lama?" tanyaku. Naomi menunjukkan ekspresi tidak paham dengan ucapanku. Aku pun memperjelas ucapanku. "Sudah berapa lama mereka memperlakukanmu begini?" Naomi mengalihkan pandangannya dariku. Matanya menatap langit, seakan ia sedang menerawang ke masa lalu. "Kira-kira dari setahun yang lalu, saat temanku mengakhiri hidupnya, dan aku disalahkan atas kematiannya." "Memangnya kenapa harus kamu, Naomi?" "Ya, karena aku orang yang terakhir bermasalah dengannya." Aku menatap dia lekat-lekat, memberikan tanda bahwa aku meminta penjelasan lebih lanjut. Ia menoleh ke arahku dan menangkap maksud ekspresiku. Sedetik kemudian, ia palingkan wajahnya dariku, kembali menatap langit. "Namanya Ani. Dia teman pertamaku di sekolah ini. Ani sangat cantik, populer. Apalagi dia kalangan cowok-cowok. Apalagi di kalangan cowok-cowok. Dari awal kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah, Ani naksir teman SMP-ku. Namanya adalah Bima. Kamu tahu kan? Nama yang disebut sebagai pemenang Olimpiade Biologi waktu upacara selain. Kamu tahu kan? Nama yang disebut sebagai pemenang Olimpiade Biologi waktu upacara Senin lalu. Ya, dia Amar Bimarkan Sakti. Aku senang berteman dengan Ani. Aku menyayanginya seperti saudaraku sendiri. Tapi aku juga menyukai Bima sejak SMP. Tapi
Saat tahu Ani juga menyukainya, aku mundur. Lagi pula menurutku mereka memang cocok. Sampai setahun yang lalu, Bima menyatakan perasaannya padaku. Aku bingung. Jujur aku masih sangat menyukainya. Tapi aku tidak bisa mengkhianati Ani. Aku menolak Bima demi persahabatanku dengan Ani. Namun tidak lama setelah itu, Ani menyatakan perasaannya kepada Bima. Tapi Bima menolaknya, dan dia mengaku kalau dia menyukaiku. Mendengar ceritanya, aku mulai sedikit memahami situasi yang terjadi. Ani marah padamu, tanyaku tanpa menatapnya. Mataku ikut menggerayangi awan-awan di langit yang nampak biru itu. Meski begitu, aku tetap dapat merasakan anggukan kepalanya. Kita berdua menghela nafas secara bersamaan. Sontak kita saling bertatapan, dan kemudian kita terkekeh. Siang menjelang sore kala itu, di atap gedung sekolah, di bawah awan-awan yang menghiasi langit biru, pertama kalinya aku melihat Naomi tersenyum. Tetapi tunggu dulu, ekspresinya tidak dapat berbohong. Ada sesuatu yang mengganggunya. Aku pun merasa ada sesuatu yang mengganjal dari ceritanya. Pagi itu tidak seperti biasanya. Aku tidak mendapati Naomi berada di bangkunya. Naomi selalu datang pagi. Selalu. Apakah kali ini dia telat? Atau tidak masuk sekolah? Kenapa? Di otakku begitu banyak pertanyaan mengenai dirinya. Aku menunggu. Namun hingga bel masuk berdering, kegiatan belajar mengajar dimulai. Naomi tidak juga kunjung datang. Apakah dia sakit? Seusai sekolah, aku berniat menjenguknya. Saat itu guru matematika yang berdiri di depan kelas sedang menuliskan beberapa rumus cepat untuk menguasai materi logaritma di papan tulis. Aku sedang mencatatnya saat ponselku bergetar. Bergetar tanpa bunyi, karena ketika dalam pelajaran, ponsel selalu kuatur dalam keadaan silent. Aku meraih ponselku diam-diam, kuletakkan di kolong meja, dan sesegera mungkin menyalakan layarnya. Naomi mengirimkan aku satu pesan. Help. Hanya itu yang ia kirimkan. Aku tidak mengerti maksudnya. Tetapi justru itu yang membuatku semakin khawatir. Bulan? Iya, kenapa? Aku menoleh ke samping, menatap wajah putri yang tidak sedang menoleh ke arahku. Pak Gus tadi ngeliatin kamu. Jangan main HP dulu. Sontak aku langsung meletakkan kembali ponselku dan kembali menghadap ke papan tulis. Benar saja, Pak Gus sudah kembali ke tempat duduknya. Tatapannya yang tajam menggerayangi seisi ruang kelas. Suasana kelas sangat sunyi. Jelas saja karena Pak Gus memang terkenal galak. Dia tidak akan segan-segan melempar penghapus papan tulis kepada siapa saja yang mengganggu suasana belajar di kelasnya. Namun tiba-tiba, ada yang jatuh dari atap. Begitu teriakan seseorang dari luar, dan diikuti oleh suara keributan lain. Beberapa guru dan murid dari kelas lain nampak berlari panik keluar kelas, menyusuri tangga untuk sampai ke lantai dasar, dan beberapa hanya memantau dari balkon. Suasana di kelasku berubah dari sunyi menjadi mencekam. Bahkan di saat-saat seperti ini, tidak ada yang berani memulai keributan.
Kami saling bertanya-tanya itu siapa, namun hanya sekedar berbisik satu sama lain. Beberapa teman yang duduk bersebelahan dengan jendela sesekali mencuri kesempatan untuk mengintip. Tenang, tenang. Pak Gus memukul-mukul papan tulis dengan kencang. Kalian fokus lagi mencatat, teriaknya dengan lantang. Burus berjalan dengan cepat di lorong kelas. Pak Gus yang melihat segera membuka pintu kelas dan lalu memanggilnya. Burus, ada apa, Bu? Tanya Pak Agus. Aku melihat wajah Burus begitu panik. Namun jawabannya adalah yang paling membuatku terkejut. Naomi bunuh diri, Pak. Loncat dari atap gudang. Suara Burus terdengar berbisik, tetapi aku masih dapat mendengar dengan jelas apa yang ia katakan. Aku rasa satu kelas juga mampu mendengarnya. Ya, pasti. Karena wajah mereka berubah drastis. Wajah-wajah sombong itu berubah menjadi wajah-wajah penuh ketakutan dan juga kekhawatiran. Tidak terkecuali denganku. Kelas Pak Gus saat itu juga dibubarkan. Dia tidak lagi mood mengajar karena keadaan tidak lagi kondusif. Terlebih seseorang yang dinyatakan bunuh diri itu adalah murid dari kelas yang sedang dia ajar. Tidak banyak murid di kelasku yang mau menghampiri lokasi kejadian. Entah mereka tidak peduli pada kematian Naomi, atau karena ketakutan. Sebab mereka dihantui oleh rasa bersalah, dan juga penyesalan. Putri menemaniku ke lokasi kejadian, yang saat itu sudah nampak ramai oleh guru-guru dan juga murid-murid dari kelas lain. Aku menerobos masuk ke dalam kerumunan sambil menggandeng tangan Putri dan berhenti tepat di depan polisland. Naomi! Genggaman Putri semakin kencang pada lenganku. Aku tahu Putri bukanlah salah satu dari mereka. Dia hanya tidak punya kuasa untuk membela Naomi selama ini. Air mata penyesalan mengalir ke pipinya yang cubi, kemudian semakin deras, hingga menetes ke lengan bajuku. Aku mencoba menenangkan dengan mengusap-ngusap pelan punggungnya. Bersamaan dengan itu, di sudut seberang tempatku dan Putri berdiri, aku melihat dia. Amar Bimarkan Sakti. Dia berdiri tegak di sana, menatap jasad Naomi yang berbaring di tanah. Sebelum akhirnya, jasad Naomi diamankan oleh petugas. Dia tidak menangis atau nampak bersedih. Apakah dia tidak lagi menyukai Naomi? Beberapa menit setelah pengamanan jasad Naomi, ia pun melangkah pergi dari tempatnya. Hari itu aku benar-benar merasa buruk. Sekolah dipulangkan lebih awal. Aku menjadikan itu kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku pergi ke atap gedung sekolah, menerobos polisland yang berada di depan pintu masuk atap. Mataku mengelilingi setiap sudut atap dan menemukan 2 minuman kaleng bekas. Anehnya hanya satu yang kosong dan satunya masih terisi dengan penuh. Aku sedikit melamun hingga akhirnya aku mendengar suara gesekan yang entah dari mana asalnya. Aku menoleh, tetapi tidak menemukan siapapun. Juga tidak ada benda apapun yang terjatuh. Aku meraih ponselku dan membuka kembali isi pesan yang dikirimkan oleh Naomi. Help. Kalau benar dia ingin bunuh diri, kenapa dia meminta tolong pada aku? Aneh. Mana mungkin seseorang yang sudah bertekad untuk bunuh diri meminta pertolongan. Lagi pula 2 minuman kaleng ini ada di sini. Tandanya ada orang. Tapi siapa orang itu?
Aku harus mencari tahu. Pagi itu aku sengaja datang lebih awal. Polisland masih melingkari TKP, dan aku melihat beberapa guru serta satpam sekolahku berdiri di sana. Sesampainya di kelas, aku sudah tidak lagi menemukan bangkunya Naomi. Sepertinya pihak sekolah segera menyingkirkannya kemarin. Kudengar pihak sekolah dicurigai karena adanya tindakan bullying yang menyebabkan korban mengakhiri hidupnya. Sepertinya sekolah terlalu takut dengan kasus itu, sehingga segala sesuatu yang dapat menjadi bukti segera mereka singkirkan. Suasana di kelas seketika membuatku menjadi sesak. Padahal hanya ada aku seorang. Aku keluar dari kelas, menghirup udara pagi, sembari bersandar pada tembok balkon. Dari sini aku dapat melihat TKP itu dengan jelas, dan bagiku itu sangat menakutkan. Aku teringat bagaimana wajah Naomi terbentur kepada tanah-tanah beraspal itu. Aku menghela nafas panjang. Naomi yang malang. Kini pandanganku beralih pada sosok lelaki yang sedang menyusuri lorong sudut kanan di lantai 3. Nampaknya ia sangat terburu-buru menaiki anak tangga, entah ke lantai berapa tujuannya. Bulan? Sapa si Putri. Sejak kapan kau datang, Putri? Belum lama. Kamu kok dari tadi bengong sih? Iya nih, masih tidak nyangka Naomi akan pergi secepat itu. Putri terlihat berpikir sejenak, sebelum akhirnya ikut bersandar pada tembok balkon. Kalau dipikir-pikir, Naomi dan Ani itu sejoli sekali ya. Bahkan sampai cara mereka mengakhiri hidupnya pun sama. Aku terkejut mendengar pernyataan si Putri. Aku menatapnya dengan tajam. Maksudmu? Waktu itu Ani juga bunuh diri. Putri hanya mengangguk dengan pelan. Tidak cuma itu. Waktu itu polisi juga menemukan 2 kaleng minuman di atap gedung sekolah. Hah? Kamu Put? Topik kami terputus begitu seseorang memanggil nama Putri. Sialan kamu! Ngatain aku, bangsat! Ucapnya tiba-tiba dengan nada yang marah setengah bercanda. Mendengar kalimat Putri, aku sempat disambar geledek. Aku segera membuka pesan dari Naomi dan kembali membacanya. Kenapa aku tidak menyadarinya dari awal? Pantas saja kemarin Naomi mengirim pesan dengan kalimat minta tolong. 3 hari setelah kejadian itu, aku berangkat lebih pagi dari biasanya, dan ya, berakhir di dalam kelas sendirian. Ketika asik melamun, tiba-tiba seorang perempuan mengerikan muncul di depanku. Perempuan itu terlihat begitu kumuh dan kotor. Warna bajunya merah dan juga kecoklatan. Banyak luka juga di wajahnya. Bau badannya begitu menyengat, seperti tidak mandi berminggu-minggu. Rambut hitam panjangnya terurai tidak karuan. Aku terlonjak begitu kaget. Perempuan itu menatapku dan tiba-tiba berbisik. Tolong aku, ungkap kematianku. Tanpa berbicara sepatah kata pun, aku langsung pergi karena aku ketakutan. Namun perempuan itu tertawa dengan riang. Tawanya itu seharusnya menjadi tawa manis seorang perempuan. Namun karena penampilannya begitu mengerikan, semuanya menjadi berbeda. Bayangan-bayangan perempuan itu selalu teriang. Bahkan saat di rumah, aku selalu mendengar teriakan minta tolong. Dan saat di kelas, wajah perempuan itu tiba-tiba muncul di jendela kelas. Dan anehnya hanya aku saja yang melihatnya. Beberapa kali si perempuan itu menampakkan diri di hadapanku. Sampai aku kini telah tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Sekolah sudah sepi. Sebagian murid-murid sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan sebagian lagi pergi bersama
untuk sekedar kumpul sebelum mereka benar-benar pulang ke rumah. Aku punya rencana sendiri. Aku kembali menerobos polis lain yang menghalangi pintu masuk ke atap gudang sekolah. Saat membuka pintu itu, aku mendapatinya di sana. Katakan saja si pembunuh itu. "Hei, kamu anak baru di kelas 12 IPA 3 itu kan?" Pembunuh itu memulai basa-basi. Aku hanya tersenyum, mengiyakan pertanyaannya. Jujur kesal sekali melihat wajahnya yang tanpa dosa itu. "Ada apa ya kamu memanggilku ke sini?" "Gak ada apa-apa, hanya ingin memastikan sesuatu." Aku memasukkan kedua tanganku ke dalam saku jaketku. "Bolehkah aku duduk di sini?" Tanyaku sembari tersenyum. Dia mengangguk ragu. "Sebenarnya, aku ragu kalau Naomi itu bunuh diri. Tapi polisi sudah menetapkan kalau itu sebagai kasus bunuh diri. Kamu meragukan polisi?" "Ya, karena Naomi sempat mengirimkanku pesan. Dia minta tolong. Aneh kan, seseorang yang mau bunuh diri meminta pertolongan?" Tidak juga sih. Mungkin awalnya dia ragu." Aku membalikan badanku menoleh ke arahnya. "Tapi kamu tahu, ada yang aneh dari pesannya. Di belakang kata helm, dia menuliskan huruf V. Kamu ngerti maksudnya apa?" "Entahlah, mungkin dia hanya salah ketik." Aku mengangguk pelan. "Sehari sebelum Naomi meninggal, dia bercerita padaku tentang kamu, dia dan juga Ani. Kenapa kamu meninggalkan Naomi di masa-masa sulitnya?" Dia terdiam. "Ani meninggal juga dengan cara yang sama, jatuh dari atap gedung ini, dan persis sekali ditemukan 2 kaleng minuman pada saat kejadian. Kenapa kepergian mereka harus sama tragisnya?" "Cukup. Terus terang saja kamu mencurigaiku." "Tidak hanya curiga, tapi aku yakin." "Atas dasar apa? Hah?" "Bim, terus terang, aku melacak informasi tentangmu sepanjang hari ini, terutama saat kematian Ani. Seseorang melihatmu pergi ke atap gedung sebelum akhirnya Ani diduga bunuh diri. Dan saat semua murid keluar kelas menghampiri TKP, Naomi justru tidak ada di sana. Dia bersamamu kan? Di sini?" Omong kosong. Satpam sekolah kita langsung ke atap gedung begitu Ani terjun dari atas sini. "Tahu dari mana? Bahkan seseorang tidak melihatmu di sekitar lokasi. Kamu tidak terlihat dimanapun." Wajah Bima semakin terlihat tegang. "Jelas kamu tahu, karena kamu bersembunyi, dan Naomi ditemukan di sini untuk mengalihkan perhatian mereka padamu. Begitu melihat Naomi, ia akan langsung menjadi tersangka utama, sehingga tidak ada pemeriksaan lebih lanjut di sekitar atap gedung itu. Dia melindungimu. Dia melindungi iblis sepertimu. Kamu membunuh Naomi dengan cara yang sama seperti yang kamu lakukan ke Ani. 2 kaleng minuman yang ditemukan seharusnya menjadi bukti kalau korban tidak sendiri di sini. Aku sudah tanya pada ibu kantin. Kamu membeli 2 minuman kaleng yang sama seperti yang ditemukan di sini saat kejadian. Benarkan itu semua?" Iblis itu menghela nafas panjang. Tangannya yang sedari tadi mengepal kembali lemas. "Ani mengancamku. Jika aku tidak mau menjadi pacarnya, dia akan melapor kepada sekolah kalau aku seorang pemabuk dan suka bermain wanita di klub. Dia juga mengancam akan mengadu itu kepada Naomi. Dia mempermainkanku. Aku dikuasai amarahku dan melemparkan batu bata ke arahnya. Sedetik kemudian dia terjatuh.
Darah sudah mengucur dari kepalanya. Aku benar-benar takut. Jadi aku lempar dia ke bawah, seakan-akan dia bunuh diri. Tapi sialnya, Naomi menyadari hal itu dan segera datang ke sini. Bodoh sekali. Dia mengorbankan dirinya untukku, ucap si Bima. Sesekali ia mengusap air matanya. Naomi dilepaskan dan dinyatakan tidak bersalah. Meski begitu, tidak ada murid yang percaya padanya. Mereka mengira kalau Naomi membayar pihak hukum untuk membebaskannya. Kehidupannya yang dijalani Naomi pahit karena aku. Aku merasa tidak pantas untuk berteman lagi dengannya. Tapi 2 hari lalu, dia mengajakku bertemu di sini. Dia memaksaku untuk mengakui perbuatanku. Aku sangat kesal. Aku berusaha melupakan itu. Tapi kenapa dia tidak bisa melupakannya? Dia seperti kerasukan Ani. Dia mengancam akan membuka mulut pada pihak sekolah. Aku tidak tahu kenapa setiap aku kesal, selalu ada batu bata di sebelahku. Aku benar-benar buta hari itu. Kejadian yang ingin aku lupakan, justru aku ulang kembali. Aku benar-benar terdiam, mendengar pengakuannya, erangan penyesalannya, teriakan rasa takutnya, membuatku terpaku. Kamu bodoh sekali, Naomi, mencintai laki-laki pengecut seperti Bima. Kamu bodoh, tetap melindunginya sampai akhir hidupmu. Kamu bahkan tidak menceritakan yang sebenarnya pada aku hari itu. Menyerahlah, ucapku menegaskan. Idiot, kamu pikir aku akan melakukannya? Entahlah, atau aku yang akan melakukannya. Kamu tidak punya bukti. Tadinya, tapi sekarang aku punya. Aku mengeluarkan tape recorder mini dari saku jaketku. Bima tidak lagi bisa berkutik. Dia jatuh berlutut di hadapanku dan menangis dengan kencang. Air mata kebodohan mengalir dengan derasnya. Hari itu juga, polisi datang memenuhi panggilanku. Amar Bimarkan Sakti, siswa yang terkenal pandai dari kelas 12 IPA 1, kini hanyalah seorang pecundang yang terjebak dalam amarah dan juga ketakutannya. Dirinya diamankan polisi setempat, dan aku juga dibawa sebagai saksi pengakuan dari pelapor. Sesampainya di sekolah pagi itu, aku langsung mengeluarkan buku dan pulpenku. Sialnya aku terlalu lelah kemarin, sehingga aku tidak sempat mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Gus. Putri pun kemudian duduk di sampingku. Aku sudah dengar tentang Bima. Mendengar itu aku melirik ke arahnya dan kembali menatap angka-angka pada bukuku. Bulan, aku terkejut. Temanku yang cerdas ini rupanya lebih cerdas dari yang aku bayangkan. Bagaimana kamu bisa mencurigai Bima? Aku meletakkan pensilku di atas buku. Mataku kini menatap Putri. Oh, soal itu. Waktu kamu membicarakan soal tipu kemarin, aku jadi mengerti isi pesan Naomi. Dia memang meminta pertolongan saat Bima mencoba membunuhnya. Dia sempat mengetik kata help, tapi tidak sempat mengetik kata Bima. Kita bisa melakukan kesalahan mengetik saat sedang terburu-buru, kan? V, huruf yang sering salah digunakan orang ketika ingin mengetik huruf B. Begitulah. Bravo, goda si Putri. Matanya berbinar terkagum. Aku pun memintanya untuk berhenti menggodaku. Aku tidak sehebat yang dia pikirkan. Kalau saja Naomi tidak menceritakan masalahnya, aku tidak akan pernah mencurigai si Bima. Naomi, Ani, semoga kalian bahagia di sana. Tanpa kusadari,
Ternyata mereka berdua ada di dekatku, dan dia tersenyum hangat. Cerita pun selesai. Semoga dari kisah ini, kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.